Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Hafiz Nur Parwira. Saat ini saya bertugas sebagai dokter gigi kontrak di Klinik Mediska PT Kereta Api Indonesia yang berlokasi di Daup 6, tepatnya di Stasiun Solo Balapan. Ya, di sini saya akan menjelaskan, mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya buka kemarin melalui pesan WA dari Klinik Mediska Solo Balapan. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf ya, karena belum bisa melakukan tindakan karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita berdoa saja semoga pandemi ini akan cepat berlalu. Ya, oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas pengertian, fungsi, dan kelainan air liur serta cara mengatasinya. Oke, pengertian. Apa sih air liur? Air liur merupakan cairan yang berperan penting dalam menunjang kesehatan mulut dan proses pencernaan dari makanan. Oke. Jadi air liur itu sangat berguna sekali bagi tubuh kita, terutama saat kita mau makan. Itu air liur bertugas di situ untuk mencerna dengan menggunakan berbagai enzim, ya. Itu untuk membantu proses pencernaan dari makanannya. Air liur diproduksi oleh siapa sih di dalam tubuh kita? Oke, air liur itu diproduksi oleh kelenjar ludah yang terletak di dalam mulut. Nah, kelenjar ini memproduksi kurang lebih 1-2 liter air liur setiap harinya. Wow, banyak sekali ya. 2 liter itu. Satu botol aqua besar itu cuma 1,5 liter. 2 liter loh dalam satu hari. Oke. Kandungannya. Kandungan dari air liur itu apa sih? Dan fungsinya buat apa aja sih? Oke, air liur itu mengandung banyak sekali zat-zat yang sangat berguna buat tubuh kita. Di antaranya adalah protein, mineral, air, serta enzim amilase. Fungsinya, yang pertama, menjaga kebersihan rongga mulut, membantu proses pengecapan rasa, atau kalau dalam bahasa awam yang mengecap itu kayak untuk menikmati makanan itu lebih nikmat lagi, ya. Mengunyah dan menelan makanan. Oke. Jadi karena adanya air liur tadi menjadi lunak kan makanannya, terus saat proses penelanan itu tidak sulit, jadi langsung masuk ke lambung. Selanjutnya mencegah bau mulut, ya benar sekali. Jadi air liur itu banyak mengandung bakteri baik juga, itu mencegah terjadinya bau mulut. Selanjutnya menjaga mulut tetap lembab dan sehat, melindungi lapisan dari gigi, melindungi lapisan enamel gigi, terus mencegah infeksi pada gusi, gigi dan mulut, mencegah penyakit pada gusi dan kerusakan gigi, serta menjaga penempatan gigi palsu. Jadi kalau yang sudah memakai gigi tiruan itu sebenarnya nggak usah pakai lem. Lem alami yang udah diciptakan oleh tubuh kita itu adalah air liur. Jadi kalau produksi air liurnya itu wajar ataupun sehat, itu tidak usah pakai lem, itu sudah cekap. Tapi desainnya juga harus pas. Kalau sudah tidak pas harus diganti dengan yang baru tiruannya. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita kekurangan air liur? Ya. Produksi air liur yang berkurang atau terlalu sedikit dapat menyebabkan mulut itu menjadi kering. Nah, orang yang mengalami mulut kering itu akibat kurang air liur bisa mengalami beberapa keluhan seperti sering merasa haus, bau mulut, tenggorokan dan bibirnya menjadi kering, gangguan pada indera pengecap. Jadi kalau makan itu kurang nikmat. Oke. Selanjutnya juga ada sulit mengunyah dan menelan makanan. Jadi kalau menelan tuh jadi sakit, suaranya jadi serak, sariawan. Oke. Kenapa bisa kekurangan air liur?
kok bisa sih produksi air liur itu jadi dikit, jadi menyebabkan mulut itu menjadi kering. Nah, ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan mulut itu menjadi kering karena saliva atau air liur ini tadi produksinya menurun. Nah, diantaranya adalah karena dehidrasi, kekurangan cairan tubuh. Nah, itu. Selanjutnya kebiasaan dari merokok, mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Nah, itu ya nggak baik ya, kebiasaan yang kurang baik ini sebaiknya dihindarkan karena nanti bisa menyebabkan air liurnya itu produksinya akan menurun. Terus penyakit tertentu seperti diabetes, stroke, penyakit Alzheimer atau HIV/AIDS itu juga menyebabkan produksi air liur itu menurun. Selanjutnya efek samping pengobatan tertentu seperti antidepresan, diuretik, antihistamin, kemoterapi atau terapi radiasi. Ya. Terus juga bisa karena usia lanjut. Jadi sudah lanjut usia itu kelenjar dari salivanya itu memproduksinya akan menurun juga karena sudah mengalami penurunan dari fungsi. Selanjutnya, gimana sih cara mengatasi kalau terjadi kekurangan air liur tadi? Untuk meningkatkan produksi air liur itu bisa dengan cara memperbanyak konsumsi air putih. Terus menstimulus kelenjar ini biar produksi makin banyak. Bisa jadi ya mengunyah permen karet, tapi permen karet yang nggak ada gulanya ya, yang tanpa gula, yang bebas gula, itu bisa memacu, digigit gitu bisa memacu keluarnya air liur tadi. Terus juga bisa mengkonsumsi banyak buah-buahan, terutama yang ada asamnya. Oke. Terus juga menjaga kelembapan udara dengan humidifier. Jadi humidifier itu ini terutama bagi kawan-kawan yang sering bekerja di tempat yang ber-AC, walaupun sejuk, tetapi udara di lingkungan atau ruangan yang ber-AC itu kering ya, sangat kering. Jadi itu bisa menyebabkan kita dehidrasi. Nah, untuk mengatasi itu biar nggak kering, itu bisa menggunakan humidifier. Humidifier itu fungsinya itu menjaga kelembapan udara. Jadi kulitnya menjadi lembab juga, tidak terjadi dehidrasi. Nah, itu juga ya, itu juga bisa membantu untuk meningkatkan produksivitas dari air liurnya. Tapi jika mulutnya tetap kering, meskipun sudah minum air putih, makan buah kok masih kering, kenapa sih? Nah, itu sebaiknya segera periksa ke dokter gigi ya, karena nanti bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan penanganannya cepat, jadi nggak terlambat ya. Oke, waktunya kita menjawab pertanyaan. Jadi kemarin tuh ada pertanyaan yang masuk dari WA gini tentang air liur itu, Dok, saya itu nggak ada keluhan gigi, walaupun giginya saya yang geraham itu udah hancur, udah rusak. Nah, tapi yang saya rasakan itu kok air liurnya tuh lengket, jadi kayak pekat gitu loh. Itu kenapa sih, Dok? Oke, saya jawab ya. Jadi air liur yang pekat itu bisa jadi karena penumpukan mikroorganisme yang sangat banyak di air liur. Dari mana sih mikroorganismenya? Dari gigi yang bermasalah tadi, yang berlubang itu kan banyak mikroorganismenya. Nah, itu berkoloni di air liurnya tadi, jadi pekat. Cara mengatasinya gimana sih? Oke, sebenarnya untuk cara mengatasi yang paling tepat adalah yang pertama dibebaskan sumber infeksinya dulu. Giginya yang berlubang tadi dibersihkan, dirawat, itu nanti akan otomatis kembali seperti semula. Tetapi karena ada masa pandemi ini, Bapak, ini salah satu konsulska dari Daop 6 ya. Terima kasih atas pertanyaannya, atas partisipannya. Nah, itu bisa yang pertama menjaga kebersihan rongga mulutnya. Jadi untuk gosok giginya itu dirutinkan 2 kali sehari, waktu pagi sama malam terutama ya, waktu mandi itu. Terus juga menambah dengan menggunakan obat kumur yang mengandung povidone iodine ya. Itu dibersihkan
Habis dibersihkan menggunakan sikat gigi yang bersih dengan cara yang baik dan benar, barulah dikumur-kumur menggunakan obat betadine tadi. Nah, itu rutin dilakukan 2 kali sehari, rutin ya. Nanti insya Allah akan kembali untuk menekan dari jumlah mikroorganismenya itu. Oke, gitu ya. Semoga terjawab ya Pak ya. Mohon maaf jika ada salah-salah ya semuanya. Mohon koreksinya, ya, karena ini itu baru ya. Mohon koreksinya jika ada salah. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan komen di bawah ya. Silahkan komen di bawah. Jangan lupa di subscribe ya. Atau bisa lewat WA. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Atau juga DM via Instagram juga bisa. Nanti saya cantumkan. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahannya. Mohon koreksinya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya, salam senyum sehat Mediska. Ya, terima kasih.